Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan HP, bisa dikatakan HP jadul, Redmi 6A. Masuk dalam keadaan mati total, ini sudah dibongkar oleh rekan saya, kondisinya seperti ini. Coba kita tekan tombol power, bismillahirrahmanirrahim. Wow, dia bergetar, tapi dia tidak mau menyala ya. Coba kita lepas baterai. Kita tekan tombol power, tadi bergetar, sekarang udah nggak bisa bergetar. Kadang bergetar, kadang enggak. Coba kita hubungkan ke pengecasan. Ini konektor baterainya terpasang, konektor LCD semua terpasang. Kita hubungkan pengecasan. Tidak ada konsumsi arus sama sekali. Dinyalakan nggak bisa, hubungan pengecasan tidak ada konsumsi arus sama sekali. Langkah berikutnya, coba kita hubungkan ke komputer. Seperti apa setelah kita hubungkan ke komputer? Kita buka di device manager, kemudian kita hubungkan HP-nya ke komputer, dan tidak ada respon apapun ya. Ini kita tidak menekan tombol apapun, tidak ada respon. Sekarang coba kita buka aplikasi Unlock Tool. Kita masuk ke tab MediaTek, kemudian kita klik boot device. Kita lepas dulu ini, kita pasang kembali baterainya, kita tekan tombol volume atas dan volume bawah, kita hubungkan HP-nya ke komputer. Oh iya, dia terdeteksi. Saat kita tekan volume atas dan volume bawah, dia terdeteksi. Internalnya ini menggunakan KMQE ya. KMQE itu RAM-nya 2GB, internalnya 16GB. Nah, untuk HP-HP lama itu sering sekali bermasalah di IC eMMC ya. Jadi ini kalau seperti ini dia bisa terdeteksi, kita langsung saja backup NV. Kita backup NV, kita simpan di folder F, kemudian tes PC, kemudian kita buat folder baru Sigit 6A, kita kasih nama NV, kemudian kita simpan. Jadi NV ini adalah file penting bagian IMEI. Jadi sebelum kita eksekusi, kita backup dulu IMEI-nya terlebih dahulu, karena saya curiga HP ini bermasalah pada IC eMMC. Makanya ketika dia masih bisa terdeteksi, saya langsung melakukan backup NV atau backup IMEI. Oke, backup NV sudah berhasil, sudah selesai ya. Sekarang kita reboot device, kita rebooting device, HP-nya tetap tidak menyala ya, HP tetap mati. Sekarang kita klik health check. Ini adalah untuk mengecek eMMC menggunakan USB only ya. Sudah kita klik health check-nya, dan kita lepas lagi HP-nya, kita lepas konektor baterai, kita pasang konektor baterai, kita tekan volume atas dan volume bawah, kemudian kita hubungkan HP-nya ke komputer sambil menekan volume atas dan volume bawah. Dia terdeteksi. Dan kita lihat di sini ada keterangan merah, extended is maximum estimated MLC device lifetime. Artinya ini eMMC-nya sudah lifetime ya. 90% of the reservoir block are consumed. Yang artinya ini pemakainya sudah melewati 90%, sehingga HP-nya tidak mau menyala lagi. Jadi untuk MediaTek itu bisa kita melakukan pengecekan kesehatan eMMC hanya menggunakan USB only seperti ini ya. Kali lagi ini berlaku untuk HP yang menggunakan chipset MediaTek. Kalau sudah seperti ini ya, kita harus melakukan perbaikan pada IC eMMC. Baik itu dilakukan penggantian ataupun dilakukan update FFU. Dan di video kali ini saya akan melakukan perbaikan tanpa melakukan penggantian eMMC, yaitu dengan metode update FFU. Seperti apa caranya? Ini kita lepas HP-nya, kita langsung saja bongkar ini HP-nya. Kita akan fokus ke IC eMMC. Berada di balik kaleng ini, kalengnya kita angkat. Dan kita melihat ada IC eMMC dan IC CPU. Ini adalah IC CPU-nya dengan kode dibalik supaya lebih mudah. MT6762V. Redmi 6A adalah chipsetnya menggunakan MT6762V. Kemudian untuk IC eMMC-nya ini kebetulan menggunakan IC eMMC KMQE. Ini mereknya adalah Samsung, modelnya KMQE. eMMC yang bisa dilakukan update FFU itu hanya eMMC dari Samsung. Jadi informasi bahwa kalaupun merek HP dan tipenya HP sama, itu IC eMMC-nya beda-beda. Ada yang menggunakan Samsung, ada yang menggunakan SK Hynix, ada yang menggunakan Crown, dan yang lain sebagainya ya. Dan saya sampaikan sejauh ini eMMC yang bisa dilakukan FFU adalah eMMC dari merek Samsung. Kebetulan ini menggunakan Samsung, jadi langsung saja. Yang pertama akan kita tutup bagian CPU supaya tidak kepanasan. Kita gunakan lakban anti panas seperti ini ya. Ini dia kondisinya. IC CPU sudah kita tutup, IC eMMC-nya kita kasih flux di atasnya supaya panasnya bisa lebih merata ya. Kita siapkan blower, panasnya 320, anginnya 40. Langsung kita akan melakukan pengangkatan terhadap IC eMMC. Kita blower perlahan. Jika panas sudah mulai merata, itu panasnya kita bisa naikkan ke 365 ya.
Dan kita kembali blower, kita akan lakukan pengangkatan terhadap IC eMMC. Ini dia IC eMMC nya sudah berhasil kita angkat. Ini IC eMMC nya nggak dilem ya, dari pabriknya ini tidak dilem ya, memang kondisinya seperti ini. Kita akan bersihkan dulu ini PCB nya, kita gunakan solder, panasnya 400 supaya lebih cepat. Kemudian kita gunakan solder wick untuk melakukan pembersihan. Ini sudah rata ya, tinggal kita bersihkan menggunakan cotton bed dan cairan isopropil. Pembersihan pada PCB sudah cukup, kita lanjutkan dengan proses pembersihan pada IC eMMC. Kita siapkan tisu seperti biasa, kita letakkan IC eMMC di atasnya, dan kita siapkan solder, panasnya itu 320 cukup ya, untuk menghilangkan sisa timah yang masih menempel pada IC. Oke, lanjut kita bersihkan menggunakan cairan isopropil. Pembersihan eMMC sudah selesai. Langkah berikutnya adalah pencetakan IC eMMC. Kita siapkan ini cetakan IC eMMC nya, agak kotor ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa kita gunakan. Letakkan cetakan di atasnya, kita kasih timah pasta, dan kita panaskan menggunakan blower. Panasnya adalah 320, anginnya 40. Kita blower perlahan. Dan kita kembali tambahkan timah pasta di atas IC. Kita akan ratakan lagi, kita panaskan lagi. Ini dia proses pencetakan IC eMMC nya sudah selesai. Ini tinggal kita panaskan sekali lagi ya, supaya hasilnya bulat. Hasilnya sudah membulat seperti ini. Kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu menghubungkan IC eMMC ke box eMMC. Di sini saya menggunakan UV box. IC eMMC kita taruh di atas BGA nya, ini sesuai BGA nya BGA 221. Kemudian kita hubungkan ke UV box. Setelah kita hubungkan, kita buka komputer, kita buka aplikasi UV eMMC Toolbox. Ini dia aplikasi UV eMMC Toolbox sudah terbuka. Langsung saja kita klik Identify eMMC. Dan eMMC-nya masih terbaca, namun lambat ya. Oh ya, masih bisa terbaca. Walaupun roomnya sepertinya sudah bisa tidak terbaca ya. Kita klik di Health and Smart Report. Dan dia warnanya merah semuanya ya, sudah maksimum semuanya. Kita tahu di sini IC eMMC adalah Samsung KMQA. Samsung berarti bisa dilakukan FFU. Jadi gini, eMMC yang bisa dilakukan FFU itu hanya eMMC Samsung. Kemudian yang kedua, HP yang bisa di FFU kemudian eMMC-nya digunakan lagi itu HP dengan chipset MediaTek. Kalau Qualcomm itu nggak bisa ya. Bisa tapi ya dengan file khusus atau file-file tertentu, dengan trik-trik tertentu. Berikutnya kita akan lakukan update FFU. Yang pertama adalah kita read eMMC firmware. Kita backup dulu. Untuk jaga-jaga ya, firmware-nya kita backup. Ini dia ya backupan kita hari ini. Kita langsung saja masuk update eMMC firmware. Kemudian kita masukkan yang punya user hari ini ya. Hasil backupan kita hari ini, kita klik OK. Kita klik yes. Kita tunggu apakah dia berhasil kita update FFU atau tidak. Dan di sini keterangannya firmware update verified. Ini artinya update FFU-nya berhasil ya. Kita klik Identify eMMC lagi. Nah, bedanya apa yang sudah di-update FFU sama yang belum? Yang pertama adalah di sini di RPMBK tadi di awal ada datanya dan sekarang authentication cannot yet programmed, artinya ini RPMB-nya udah kosong. Kemudian kita cek Health and Smart Report-nya seperti apa.
dan dia sudah kembali normal. Tadi di awal kan dia merah semuanya ya, sekarang dia sudah normal setelah kita lakukan update FFU. Kita klik identify lagi, kemudian berikutnya kita masuk di external CSD. Ini gambar apa ini? Bulatan seperti bulan, kita klik, kemudian MediaTek generic. Sudah selesai ya, kita sudah rubah config-nya ke MediaTek. Kita klik identify lagi. Jadi ini belum ada datanya ya, eMMC-nya masih kosong, hanya kita set ke MediaTek. Kita lepas eMMC-nya, kemudian kita pasangkan kembali ke mesin yang sedang kita kerjakan. Jadi proses update FFU-nya sudah selesai, eMMC-nya ini belum ada datanya, kita akan pasang ke mesin, kemudian nanti kita lanjutkan flashing. Ini kita kasih vlog di atas mesin. Kita letakkan eMMC di atasnya, kita presisikan ya posisinya. Ini udah presisi ya, tinggal kita blower, panasnya masih sama 320, kemudian untuk anginnya itu 40. Di sini kita siapkan juga firmware-nya, ini apakah kita punya? Ternyata firmware-nya saya tidak punya ya, sudah terhapus. Saya akan saja download firmware-nya. Ini kita ketikkan firmware Redmi 6A. Ini dia. Kita akan download Redmi 6A yang terakhir, yaitu MIUI 11. Kita download. Kita gunakan server 2 supaya lebih cepat. Kita mulai, ukurannya 1,6 GB ya, estimasi downloadnya sekitar 2,5 menit. Kita tunggu dulu sebentar sambil menunggu firmware-nya selesai di download. Ini mesinnya sudah dingin ya, kita lepas lakban anti panasnya, kemudian kita pasangkan mesin ke perangkat. Normalnya begitu kita hubungan ke komputer, dia akan terdeteksi MediaTek karena kita pasang eMMC kosongan ya, eMMC yang belum ada datanya. Coba kita hubungkan ke komputer, apakah benar dia terdeteksi atau tidak. Ya, dia terdeteksi dan eMMC-nya terbaca, tapi partisinya tidak ada karena memang kita pasang kosongan ya. Jadi ini kita tinggal tunggu proses download firmware-nya selesai, nanti kita ekstrak, kita flash langsung ke firmware global ya. Ini dia proses downloadnya udah selesai ya. Ini file formatnya harusnya TGZ, kita rubah menjadi TGZ. Oke, kemudian kita ekstrak filenya. Klik kanan, firmware, ekstrak file, kemudian tujuannya, klik OK. Proses ekstrak sedang berjalan ya. Kita tunggu proses ekstrak firmware-nya selesai, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan proses flashing HP-nya. Proses ekstraknya sudah selesai ya. Ini isi firmware-nya seperti ini. Kita buka unlock tool, kita masuk tab MediaTek, flashnya versi old atau versi lama, kemudian scatternya kita load scatter, kita buka firmware yang tadi sudah kita download ya, sudah kita ekstrak. Ini dia scatternya, kita klik, sudah terbuka, kemudian kita format AL-nya kita centang, out bypass-nya kita centang, kemudian kita klik flash. Servernya kita klik juga. Brand-nya adalah Xiaomi, modelnya adalah Redmi 6A. Ada apa enggak ini? Ada. Kemudian kita lakukan flash, kemudian kita hubungkan HP-nya ke komputer. Dia terdeteksi, kemudian flashingnya dia berjalan. Kita tunggu setelah flashing seperti apa. Ini dia proses flashingnya sudah selesai ya. Terakhirnya rebooting device off, dan ternyata HP-nya sudah muncul logo Mi. Setelah lakukan selesai flashing, muncul logo Mi, kemudian muncul seperti baterai kehabisan ya, sepertinya akan stuck recovery. Oke, karena muncul seperti ini indikasi dia akan stuck recovery. Coba akan kita kembalikan backupan IMEI. Kita klik boot device, kemudian kita kembali hubungkan HP-nya ke komputer. Kita sambil menekan volume atas dan volume bawah, boot device-nya bisa berjalan. Kemudian kita lakukan restore NV. Kita cari file NV-nya yang sudah kita simpan di harddisk F, Sigit 6A NV.
Kita masukkan NV data dan NV RAM nya saja, kemudian kita select. Restoring NV data, restoring NV RAM, oke semuanya, kita klik reboot. Kemudian kita hubungkan lagi ke pengecasan. Seperti apa setelah kita lakukan restore NV, apakah dia akan kembali stuck recovery? Ya. Kemudian kita coba klik wipe data. Wipe all data, kemudian kita confirm. Sukses, kemudian kita reboot sistem. Dia bisa booting Android. Jadi tadi kita FFU eMMC, kita masukkan firmware global, dia stuck di recovery, kemudian kita kembalikan backupan email, dia bisa booting kedua. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu atau tidak. Dan dia bisa masuk ke menu setup ya. MIUI 11 kita setup dulu. Nanti kita akan coba jabarkan rincian pengerjaannya supaya lebih mudah untuk dipahami bagi yang pemula ya. Ini kita setup dulu sampai ke menu dulu. Baiklah, sambil menunggu ini setupnya selesai, kita coba tulis rincian yang sudah kita lakukan ya. Jadi HP yang pertama itu masuk dalam keadaan mati. Masuk keadaan mati total. Langkah awal yang kita lakukan adalah hubungkan ke komputer. Hubungkan komputer. Hasil dihubungkan ke komputer, dia terdeteksi MTK port. Artinya masih terdeteksi di komputer ya. Karena dia masih terdeteksi di komputer, kemudian langkah berikutnya kita coba backup NV. Prosesnya adalah seperti video yang sudah kita buat tadi ya, backup NV atau email. Setelah kita backup email, kemudian kita cek eMMC. Lihat cek eMMC ini kita menggunakan metode hanya colok USB. Syarat HP yang bisa cek eMMC hanya USB only atau tanpa membongkar eMMC adalah HP yang menggunakan chipset MediaTek. Kalau Qualcomm itu nggak bisa. Kalau Qualcomm mau cek eMMC-nya harus diangkat dulu, baru kita cek kesehatan eMMC. Tapi karena ini MediaTek, kita bisa cek eMMC, kemudian hasil cek eMMC-nya adalah eMMC urgent. eMMC urgent atau lifetime eMMC-nya udah habis. Setelah kita backup email, kemudian kita cek eMMC-nya urgent, kemudian langkah berikutnya adalah angkat eMMC. Kita angkat eMMC, kita cek box. Ternyata memang benar eMMC-nya urgent ya. Maka setelah kita tahu eMMC urgent dari box, berikutnya adalah kita lakukan backup FFU. Setelah kita backup FFU, kemudian kita update FFU. Ini menggunakan box ya. Ini HP-nya sudah sampai ke menu, kita lanjutkan dulu. Setelah update FFU, itu kan datanya hilang semua ya. Kalau update FFU ini data hilang. Oke, karena ini sudah nyala, kita cek juga emailnya ya. Kita penasaran, kita masuk telepon, bintang pagar 06 pagar, dan emailnya sudah ada ya. Ini emailnya aman. Kita lanjutkan proses yang sudah kita kerjakan. Update FFU, data hilang, kemudian kita set MTK, set generic. Setelah set generic MTK, kita pasang eMMC. Pasang eMMC. Setelah kita pasang, kita lakukan flash global. Kalau kita di atas kita tidak bisa backup NV ya, semisal eMMC-nya itu atau data emailnya nggak bisa di backup, maka kita flash yang pertama adalah flash CSC. Setelah flash CSC, kemudian kita repair email. Nah, setelah repair email, baru kita lakukan flash global. Namun karena di sini kita berhasil backup email di awal, maka kita tidak perlu lakukan flash CSC. Yang ini kita lewati ya. Ini hanya petunjuk saja. Kalau semisal emailnya nggak bisa di backup, maka harus flash CSC repair email. Tapi karena emailnya kita berhasil backup, dari pasang eMMC kita langsung lari ke flash global. Semoga bisa dipahami ya, kapan kita harus flash CSC, kapan kita langsung flash global. Setelah flash global, di sini stuck recovery. Stuck recovery. Kemudian karena stuck recovery, kita restore email. Restore emailnya dari mana? Dari hasil backupan di awal ini. Kita kembalikan. Nah, setelah restore email, HP bisa menyala sampai ke menu. HP menyala dan emailnya tadi kita cek email ada.
Artinya ini udah selesai ya, udah normal ya. Jadi prosedurnya adalah seperti itu. HP masuk mati total, coba kita hubungan ke komputer, dia masih terdeteksi MTK port, maka kita boot device, kemudian kita backup NV atau backup IMEI. Setelah kita backup IMEI, kita cek kesehatan eMMC, ini USB only karena chipsetnya MediaTek, terdeteksi eMMC urgent. Langkah berikutnya kita angkat eMMC, kita pasang di box, kita backup FFU. Setelah backup FFU, kita update FFU. Nah, di sini ada yang kurang. Setelah update FFU, kita cek eMMC-nya, dia sudah tidak urgent lagi. Jadi eMMC yang kita FFU dia akan kembali fresh. Kemudian kita set MTK generiknya, kemudian kita pasang eMMC. Kemudian kita flash langsung global karena IMEI-nya kita backup ya. Kalau nggak backup IMEI, kita flashnya CSC. Kemudian lanjut repair IMEI, baru flash global. Tapi karena kita backup IMEI, kita langsung flash global. Ternyata stuck recovery, kemudian kita restore IMEI, dia baru bisa sampai menyala ke menu. Itu adalah proses pengerjaannya. Kemudian poin yang perlu diperhatikan, yang pertama, update FFU hanya berlaku di HP yang menggunakan eMMC Samsung. Jadi kalaupun merek HP-nya sama, tipe HP-nya sama, itu eMMC-nya di dalamnya itu beda-beda. Walaupun sama-sama 6A, itu ada yang Samsung, ada yang Sky Hynix, ada yang Micron. Ya, jadi nggak semua HP bisa FFU ya. Hanya mereka yang menggunakan eMMC Samsung. Kemudian yang kedua, update FFU ini berlaku di chipset MediaTek. Kalau di chipset Qualcomm, di FFU dia biasanya nggak bisa dipasang lagi eMMC-nya. Kalaupun bisa dipasang, harus menggunakan trik atau file khusus ya. Jadi hanya itu ya proses pengerjaannya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.